Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Para murtadin terus mengejutkan kehidupan kita di negara kita ini. Mereka terus saja berdatangan, seakan-akan tidak ada yang dapat membendung mereka. Bagaikan air sungai, mereka terus mengalir memenuhi negeri kita tercinta Indonesia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu bukti janji nubuatan Tuhan kepada kita bahwa pada waktu-waktu terakhir mereka akan mendatangimu, mereka akan mendapatkanmu bagaikan sungai. Domba-domba Kedar dan Nebayot akan datang berbondong-bondong memenuhi rumah-rumah Allah. Saudaraku, kali ini kesaksian itu datang dari Madiun. Bagaimana orang-orang cerdas di Madiun menggoncangkan kota ini, saudara-saudara. Sehingga dalam kesaksian ini, saudara akan melihat seorang yang mewakili mereka, seorang yang sangat cerdas. Sejak kecil, dia adalah siswa yang sangat berprestasi di sekolahnya. Dia adalah orang cerdas di kotanya. Namun, saudara-saudara, dia menemukan keganjalan-keganjalan dalam keyakinan agama lamanya. Dan dia menemukan kepastian kebenaran. Dalam pernyataan itu, dia mengatakan bahwa Yesus menyatakan dialah juru selamat, dialah keselamatan itu, dan itu tidak ada di agama dia sebelumnya. Karena itu dia putuskan, dan ribuan orang lainnya memutuskan untuk datang dan percaya kepada Yesus. Bagaimana kesaksian ini selanjutnya? Selamat mengikuti kesaksian ini. Doa kami, saudara diberkati oleh Tuhan. Selamat menyaksikan. Haleluya. Yang punya prestasi Amin. bagus, saya ranking 1 terus ya, karena didikan orang tua juga yang tegas dan limpahan kasih sayang dari nenek saya. Ada guru agama yang mengajarkan, jadi kami diajarkan bahwa hanya agama Islam yang paling sempurna. Ya, kita sudah didoktrin dari kecil begitu ya. Jadi kalau agama lain itu masuk neraka. Saya berdoa di dalam sembahyang, di dalam sholat itu selalu saya berdoa, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Wah, sangat ngeri sekali ya. Tapi di dalam ketakutan itu hati saya itu ngambang gitu ya, bahwa hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Yesus ada kebenaran, ada keselamatan. Walaupun adik-adik saya belum percaya Tuhan, tapi saya selalu katakan kepada mereka bahwa hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Yesus ada kebenaran, ada keselamatan. Saya perkenalkan, nama saya Rustri Kusmiati, umur saya 56 tahun. Saya punya putra 3, justru saya menjadi anak yang punya prestasi bagus. Walaupun saya tidak sekolah yang tinggi-tinggi, tapi saya di dalam sekolah itu waktu itu adalah yang punya prestasi bagus. Saya ranking 1 terus ya, karena didikan orang tua juga yang tegas dan limpahan kasih sayang dari nenek saya. Saya tumbuh besar bukan jadi anak yang minder, tapi saya menjadi anak yang pemberani. Saya menjadi anak yang tidak pernah mengenal rasa takut, karena kami hidup di desa ya, di Madiun, bagian Madiun Selatan. Jadi sudah tidak asing lagi dengan namanya klenik-klenik, selamatan, percaya animisme, dinamisme, itu sudah biasa di desa saya. Walaupun mereka semua dalam KTP beragama Islam, tapi banyakkan mereka lebih mempercayai roh-roh orang mati, ya, percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan begitu ya. Kebetulan juga kakek saya dari ayah itu orang yang paling disegani, karena dianggap di situ orang yang dituakan, ada cari hari baik, apa mesti mencari kakek saya.
Dan saya sejak kecil tidak mau percaya tentang itu, saudara. Saya selalu menentang mitos-mitos yang ada. Misalnya, tidak boleh duduk di bantal, gitu ya. Itu pamali, katanya begitu. Karena kalau duduk di bantal, itu nanti katanya bisulan. Nah, saya ini anaknya kan penasaran. Saya dudukin tuh bantal. Ternyata tidak terjadi. Nanti ada mitos apa lagi? Dikatakan orang-orang tua, dongeng-dongeng orang tua. Saya buktikan itu, saudara. Ternyata tidak ada terjadi. Jadi saya dari situ saya ini tidak mudah percaya dengan hal-hal itu. Dan dengan tidak ada yang mengajari, justru orang di lingkungan saya pada percaya, tapi saya tidak mau mempercayai itu. Dan berjalannya waktu sudah SD ya, ada guru agama yang mengajarkan. Jadi kami diajarkan bahwa hanya agama Islam yang paling sempurna. Ya, kita sudah didoktrin dari kecil begitu ya. Jadi kalau agama lain itu masuk neraka. Saya belajar ngaji, saya ya eh, seperti anak-anak yang lainnya. Saya mencari mencari Tuhan. Saya berdoa di dalam sembahyang, di dalam sholat itu selalu saya berdoa, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Tuhan, saya takut masuk neraka. Saya sudah masih kecil tuh saya sudah takut. Karena guru agama itu kan kalau cerita masuk neraka itu nanti orang dibakar, hidup lagi, nanti ditusuk, nanti kembali hidup lagi. Jadi mendengar itu waktu kecil, wah sangat ngeri sekali ya, sangat-sangat ngeri. Jadi kalau mau berbuat dosa itu takut, berbuat dosa takut. Tapi di dalam ketakutan itu hati saya itu ngambang gitu ya, walaupun apa saya jalanin apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari itu saya berusaha untuk menjalaninya. Ini saya menyaksikan cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan mujizat Tuhan yang saya alami. Saya perkenalkan, nama saya Rustri Kusmiati, umur saya 56 tahun. Saya punya putra 3 dan single parent. Saya waktu kecil ya seperti anak-anak biasa, kami hidup di desa yang sederhana, orang tua yang sederhana, bukan orang yang kekurangan ya. Ya cukup ya, karena kami sejak kecil kami cukup makan, walaupun sederhana, dan saya dilimpahi dengan kasih sayang. Walaupun saya anak broken home, karena saya sejak bayi ditinggal ayah saya pada umur saya 2 tahun, ibu saya menikah dengan laki-laki yang lajang, itulah yang jadi ayah saya yang sangat mengasihi saya, sangat sayang sama saya, dan dari pernikahan ibu saya yang kedua dikaruniai putra-putri 3, jadi kami ada 4 bersaudara, dan sampai sekarang kami berempat saling mengasihi, kami saling mendukung, dan kami sangat-sangat saling menghormati, walaupun adik-adik saya belum percaya Tuhan. Tapi saya selalu katakan kepada mereka bahwa hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Yesus ada kebenaran, ada keselamatan. Puji nama Tuhan. Itulah sekilas masa kecil saya ya. Seperti biasa, saya walaupun dari anak broken home, dan waktu itu saat ibu saya menikah, saya diasuh oleh nenek saya, dan di sebelah-sebelah rumah itu
rumah bude-bude saya, kakak dari ibu. Mereka melimpahi saya dengan kasih sayang. Walaupun kadang satu dua orang yang kadang uh, membuli gitu ya, karena mungkin uh, dari background ayah saya yang kurang kurang baik mungkin di masa lalunya. Tapi saya tumbuh besar bukan jadi anak yang minder. Justru saya menjadi anak yang punya prestasi bagus, walaupun saya tidak sekolah yang tinggi-tinggi, tapi saya eh, di dalam sekolah itu waktu itu adalah yang punya prestasi bagus. Saya ranking satu terus ya, karena didikan orang tua juga yang tegas dan limpahan kasih sayang dari nenek saya. Saya tumbuh besar bukan jadi anak yang minder, tapi saya menjadi anak yang pemberani. Saya menjadi anak yang uh, tidak pernah mengenal rasa takut. Mungkin kalau untuk ukuran perempuan waktu itu mungkin terlalu berani juga karena saya saya ini sedikit tomboy begitu ya, sedikit tomboy. Jadi saya kalau main sama sama teman laki-laki, saya misalnya ada perlombaan-perlombaan, saya enggak mau dengan anak yang perempuan, main voli apa dengan anak laki-laki. Dan di situ orang tua saya dari seberang. Latar belakang saya orang seberang. Jadi orang tua saya ini memang KTP-nya Muslim. Tapi ayah saya dari kakek saya itu lebih condong ke kebatinan. Karena kami hidup di desa ya, di Madiun, bagian Madiun Selatan. Jadi sudah tidak asing lagi dengan namanya klenik-klenik, selamatan, percaya animisme, dinamisme itu sudah biasa di desa saya walaupun mereka semua dalam KTP beragama Islam, tapi banyakkan mereka lebih mempercayai roh-roh orang mati, ya, percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan begitu ya. Kebetulan juga kakek saya dari ayah itu orang yang paling disegani karena dianggap di situ orang yang dituakan, ada cari hari baik, apa mesti mencari kakek saya. Dan saya sejak kecil tidak mau percaya tentang itu, saudara. Saya selalu menentang mitos-mitos yang ada. Misalnya, tidak boleh duduk di bantal gitu ya, itu pamali katanya begitu, karena kalau duduk di bantal itu nanti katanya bisulan. Nah saya ini anaknya kan penasaran, saya dudukin tuh bantal, ternyata tidak terjadi. Nanti ada mitos apa lagi dikatakan orang-orang tua, dongeng-dongeng orang tua, saya buktikan itu saudara, ternyata tidak ada terjadi. Jadi saya dari situ saya ini tidak mudah percaya dengan hal-hal itu. Dan dengan tidak ada yang mengajari, justru orang di lingkungan saya pada percaya, tapi saya tidak mau mempercayai itu. Dan berjalannya waktu sudah SD ya, ada guru agama yang mengajarkan. Jadi kami diajarkan bahwa hanya agama Islam yang paling sempurna. Ya, kita sudah didoktrin dari kecil begitu ya. Jadi kalau agama lain itu masuk neraka. Saya belajar ngaji, saya ya uh, seperti anak-anak yang lainnya. Walaupun orang tua saya tidak melakukan itu, justru bapak saya itu dari Sabto Dharma itu lebih condong mereka bersemedi gitu. Tapi berjalannya waktu saya mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan karena orang tua saya tidak ajarkan untuk mencari Tuhan, saudara. Saya berdoa di dalam sembahyang, di dalam sholat itu selalu saya berdoa, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Tuhan, saya takut.
saya takut masuk neraka. Saya sudah masih kecil tuh saya sudah takut. Karena guru agama itu kan kalau cerita masuk neraka itu nanti orang dibakar, dibakar, hidup lagi, nanti ditusuk, nanti kembali hidup lagi. Jadi mendengar itu waktu kecil, wah sangat ngeri sekali ya, sangat-sangat ngeri. Jadi kalau mau berbuat dosa itu takut, berbuat dosa takut. Tapi di dalam ketakutan itu hati saya itu ngambang gitu ya, walaupun apa saya jalanin apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari itu saya berusaha untuk menjalaninya. Nah, pada singkat cerita, saya mulai remaja. Remaja, saya karena hidup di desa, waktu itu orang tua dan kebiasaan orang di desa itu kalau sudah anaknya remaja dicarikan jodoh. Tidak ada pacar-pacaran pada zaman saya waktu itu. Nah, saya dijadikan jodoh, saya dijodohkan dengan orang sekampung, kebetulan juga yang ngajarin saya ngaji. Tapi saya dalam hati itu berontak, saya belum mau menikah. Saya ingin sekolah waktu itu. Saya ingin sekolah. Cita-cita saya itu dulu ingin menjadi guru. Jadi saya itu idola saya guru. Semua guru jadi idola saya. Sehingga apa yang diajarkan guru itu masuk, cepat masuk. Jadi makanya saya menjadi anak yang bisa berprestasi. Karena kalau kita menyukai sesuatu, kita menghormati orang itu, apapun yang eh, beliau katakan kita turuti. Dan itu yang saya lakukan waktu itu. Nah, menginjak remaja, saya ulang lagi, saya dijodohkan, saya berontak. Saya lari dari rumah, saudara. Pada waktu itu saya ingat jam 3 pagi saya lari. Saya lari ke Surabaya. Surabaya, saya ada saudara di Surabaya. Nah, di Surabaya itu saya kenal. Saya kenal teman orang Chinese waktu itu. Akhirnya kami cerita-cerita, kami dikenalan baik, dia baik ya, kami kenalan baik kan. Akhirnya kami pergilah ke Kalimantan karena teman saya ini menjanjikan bahwa saudaranya di Kalimantan ada pekerjaan. Kami ke Kalimantan. Kami ke Kalimantan Timur waktu itu. Kami ke Kalimantan Timur, sampai di Kalimantan Timur, akhirnya saya kerja. Dapat kerja, saya bekerja di toko waktu itu di toko jam. Nah, di daerah Citra Niaga itu, Kalimantan Timur Samarinda, saya bekerja sambil saya melamar di suatu perusahaan. Tidak lama, beberapa bulan, lamaran saya diterima. Lamaran saya diterima, di perusahaan itu akhirnya saya interview, setelah interview diterima, saya di training menjadi operator waktu itu. Nah, padahal yang saya lamar itu bukan perusahaan itu, ternyata saya dipanggil itu di pusatnya. Nah, setelah saya training berapa bulan, waktu itu di training berapa bulan, setelah saya di training sekitar 6 bulan waktu itu, saya dikirim ke perusahaan yang baru dibuka. Akhirnya saya kerja sebagai operator mungkin sekitar 1 tahun waktu itu. Akhirnya saya diangkat menjadi quality control. Dan puji Tuhan waktu itu belum percaya Tuhan, saudara. Sudah mulai dewasa ya, saya sudah mulai dewasa. Tapi satu hal yang orang tua ajarkan kepada saya, yaitu jaga diri. Jaga, orang Jawa bilang, jogonen garingamu nduk ya, nyandi wae, ojo sampai garingamu bocor. Itu pituturnya orang Jawa ya, orang tua saya. Artinya, kamu harus, kalau kita orang Kristen ya, kamu harus jaga kekudusan, kesucianmu, begitu. Nah, itu yang saya pegang betul.
Karena apa? Karena kalau seorang perempuan waktu itu sudah tidak suci, bagi saya pribadi sudah seperti sampah saja gitu ya. Saya tidak mau itu terjadi gitu. Jadi walaupun saya jauh dari orang tua, saya dapat teman-teman satu kos yang merokok, yang ada sebagian yang minum alkohol, saya nggak bisa tertarik untuk ikut-ikutan. Walaupun mereka ngerokok di kos saya, tapi saya tidak pernah ikut-ikutan. Dan di situ memang saya pegang teguh, saya tidak mau merokok dan tidak mau saya minum-minum. Saya pegang benar, 5 waktu saya jalankan, dan saya bekerja eh, dipercaya menjadi quality control. Dan di situ saya membawai banyak karyawan, dan sebagai quality control waktu itu saya harus menentukan kualitas barang. Nah, perusahaan saya waktu itu adalah perusahaan yang sahamnya banyak dari pihak asing, sehingga pemilik saham itu, negara-negara pemilik saham itu mengirimkan orang-orangnya. Jadi di perusahaan saya dulu saya kerja banyak di bulenya, dan di situ ya termasuk waktu itu perusahaan yang paling bonafit, Mas, di situ yang paling kuat, dan gajinya juga lumayan. Dan tapi waktu itu saya menjadi apa ya, karena saya punya jabatan dan saya ini orangnya tipenya apa adanya, tipe keras, tipe yang tegas. Jadi saya kalau di bawah saya berbuat kesalahan, saya tidak kompromi. Jadi kalau peraturannya ada target dan tidak memenuhi target harus scoring, itu harus saya bikin laporan. Walaupun saya tidak mengambil keputusan men-scoring, tapi saya harus kasih laporan bahwa nanti kalau orang ini salah sekian, kan di situ ada targetnya. Tidak memenuhi target, mereka diskorsing atau berbuat kesalahan, saya laporan ke mandur saya ke supervisor. Nah, di situ seringkali saya ada konflik ya dengan atasan saya. Karena apa? Di situ karyawan rata-rata perempuan, saudara. Nah, sedangkan di atas saya itu laki-laki, bos saya laki-laki. Kadang ada pilih kasih. Ada yang berbuat salah, dia tidak mau, yang dia sukai dia tidak mau posting. Nah, di situ sering saya konflik. Saya tidak suka, saya tidak suka orang yang curang, tidak adil. Saya perjuangkan semua menjadi adil, dan saya sering ribut sama atasan sampai saya pernah diskors karena saya perjuangkan orang yang di bawah saya karena dipilih kasih mereka. Nah, di situ saya banyak teman, banyak bawahan itu orang Kristen. Entah bagaimana, saya ini tidak suka melihat mereka, saudara. Tidak suka, karena yaitu tadi, bahwa kami ini yang paling sempurna. Agama saya ini yang paling sempurna. Jadi saya tidak suka selain orang seagama saya. Karena memang kami harus doktrin waktu itu harus kita satu iman, harus kita mengasihi satu iman. Nah, di situ saya, jadi di bawah sadar saya itu membenci. Saya membenci orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen berbuat salah sedikit, aduh saya marah. Jadi beda saya itu juga kadang. Walaupun saya berjuang untuk keadilan, tapi ada pengecualian. Kalau sama orang Kristen ini saya sering nekan, saudara. Ya, entah mereka, tapi kalau saya marah mereka nggak pernah
ada rasa dendam, ada rasa sakit hati, itu nggak ada terpancar di wajahnya. Karena kalau sudah selesai saya marah, saya tegur gitu ya. Saya kan orangnya kalau habis marah, sudah selesai, ya sudah. Saya orangnya nggak bisa lama-lama kalau marah. Udah gitu, saya uh, tegur lagi, mereka senyum, biasa gitu. Suatu saat saya penasaran, saudara. Saya penasaran dengan satu anak, ini orang Flores, rambutnya keribu. Nah, aneh kan bagi kami orang Jawa ini sudah asing sendiri. Oh, rambutnya keribu. Eh, Kalau dimarahi cuma senyum kan bikin jengkel, saudara ya. Orang dimarahi senyum kan kayak kita diremehkan gitu. Senyum kalau saya marah itu senyum, nggak pernah dia uh, apa menunjukkan apa ya muka masam gitu, nggak pernah senyum gitu. Selesai ya senyum gitu ya. Akhirnya saya penasaran satu anaknya namanya Mbak Francina. Saya ingat Mbak Francina mungkin kalau ada nonton di sini uh, uh, mungkin kalau sekarang ya karena adanya internet ini mungkin ada nonton di sini. Saya mohon maaf dan saya kangen sekali. Terima kasih Mbak Francina ini. Saya tanya, Fran, gitu saya panggil. Iya Mbak, gitu. Mereka kalau mereka preskan semua gitu ya ke saya. Uh, saya ini heran tuh. Kamu ini kalau dimarahi senyum-senyum tuh kamu itu meremehkan saya ya gitu ya. Oh enggak Mbak. Ah, enggak, saya enggak ngeremehkan Mbak. Saya ini orang Kristen Mbak, enggak boleh balas. Orang yang jahat sama kita enggak boleh kita balas. Waduh, kok begini? Ajaran mana ini? Jujur ya, saya tidak pernah mendengar ajaran Kristen. Sama sekali saya belum pernah mendengar ajaran Kristen. Nah, dari situ akhirnya setelah itu saya penasaran sama Mbak Francina ini. Saya penasaran, akhirnya saya tanya sama dia, bisa enggak? Ini sudah berapa minggu kemudian ya, bukan langsung berapa minggu kemudian omongan dia itu terngiang-ngiang terus di pikiran saya. Kok orang ini dimarahin, malah dia katakan bahwa orang Kristen nggak boleh balas. Apa ini ajaran yang masuk akal gitu. Akhirnya berapa berapa mungkin 1-2 bulan kemudian saya tanya, Ran, bisa enggak kasih buku ke saya gitu, eh, buku Kristen gitu loh, saya pengen tahu gitu. Oh iya, ada Mbak, ada. Besok saya bawakan. Dan benar, saya dibawakan 2 traktat kecil gitu ya, 2 kecil gitu, 2 kecil traktat seperti begini. Nah, seperti begini kecil ini. Nah, di situ ada tertulis kesaksian Bapak Hamran Amri, yang satunya kesaksian Bapak Yusuf Roni. Saya ini memang hobi baca, saya renungkan. Nah, di situ, wah banyak sekali ya, saya baca itu sampai sampai saya merinding waktu itu, karena Bapak Hamran Amri ini bukan orang sembarang. Penggerak mereka Bapak Hamran Amri ini orang yang ya sama pembenci saya, tapi kalau saya kan belum mendalami banget, tapi Bapak ini sudah mendalami, bahkan di dalam kesaksiannya itu punya Alkitab, saudara. Tapi Alkitabnya itu hanya untuk mencari ayat demi ayat, sepotong-sepotong, ingin untuk melemahkan orang Kristen. Jadinya sudah bertahun-tahun dari pengakuan Bapak ini punya Alkitab, tapi dia hanya mengambil ayat demi ayat gitu. Jadi tidak dibaca keseluruhan. Nah, akhirnya Bapak ini singkat cerita menemukan Yohanes 7 ayat di Yohanes 7.
mungkin Bapak Frankie bisa tolong Baik, Yohanes 7 ayat 37-38. Yohanes, Yohanes 7 baik, Yohanes ayat 7, 37 dan 37-38. 38 ya. Baik Ibu, Benar, saya Pak. share ya, Ya, air sumber hidup. Saya share ya. Ya, ya. Dan pada hari akhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." amin. Amin. Nah, itu air hidup. Saya ikut bingung. Apa ini air hidup lah, apa? Saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak ngerti, semakin nggak ngerti, semakin nggak mengerti. Akhirnya saya berdoa, saudara. Sudah saya baca ini, ya kurang lebihnya antara kesaksian Bapak dua ini ya dari akhirnya dibandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran, akhirnya Bapak ini mendapat urapan Roh Kudus sendiri yang memimpin. Akhirnya dikatakan bahwa kunci untuk mengerti tentang ajaran Kristen itu hanya dengan kerendahan hati. Nah, ini kerendahan hati, kerendahan hati. Jadi kalau kita tidak rendah hati, walaupun kita baca Alkitab, kita tidak akan mengerti. Berarti kuncinya kita ikut Tuhan Yesus itu harus rendah hati. Nah, di situ saya bingung. Lah saya ini kan ya rendah hati, saya ikuti ajaran saya sholat, ya saya akhirnya pada suatu malam, saya shift malam, saudara, karena di perusahaan itu ada 2 shift, ada shift malam, 1 minggu, nanti shift pagi 1 minggu. Saya bekerja 12 jam karena saya banyak lembur di situ. Nah, di situ akhirnya saya tengah malam jam 2 itu saya naik ke masjid. Ada di situ musola yang dibangun perusahaan. Akhirnya memang itu sudah kebiasaan, saudara. Saya kalau tiap malam saya masih sembahyang tengah malam begitu, sekitar jam 1 jam 2 begitu. Akhirnya di situ tuh setelah pergumulan saya berdoa apa ya, otomatis pikiran saya sudah apa ya, sejak baca kesaksian itu lah, ini orang yang sudah mendalami sampai dia tahu semua saja akhirnya percaya Tuhan Yesus. Lah saya ini minta jalan lurus terus, minta jalan lurus, tapi kok saya suka marah gitu. Tanya pada diri saya suka marah, masih belum bisa mengendalikan diri saya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus terus, itu setiap doa saya, setiap hari 5 waktu, malam ditambah malam, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Tapi damai sejahtera itu enggak ada, masih suka masih suka emosi, walaupun emosi saya itu positif ya, maksudnya dalam hal mendidik orang, tapi kadang kan bikin orang sakit hati gitu ya. Akhirnya pada suatu malam itu saya benar-benar seperti bimbang, hati saya ini bimbang. Nah, setelah saya sholat tahajud, itu namanya sholat tahajud, pas saya rukuk kan 2 rakaat. Nah, saya sudah pas rukuk itu kita pegang lutut gitu ya, pas kita rukuk gitu, saya ini menghadap ke lantai, kok saya dapat visual di dinding itu
terang benderang begitu, saudara. Padahal saya waktu itu cuma saya sendiri, nggak ada orang lain. Oh, terang benderang gitu, otomatis saya kan penasaran gitu ya. Udah begini ya, begini. Oh, ada kan jadi cahayanya kelihatan gitu. Akhirnya saya begini saya nggak ngelihat sesuatu sesuatu wajah nggak ada. Cuma terang sinarnya itu mantul itu seperti membawa damai yang luar biasa, saudara. Jadi saya nggak bisa melukiskan ya, nggak bisa melukiskan betapa betapa ademnya saya waktu itu, tapi seperti kesiram air gitu, kayak kesiram air, kayak aduh pokoknya seperti ada sinar kemuliaan. Kalau orang Kristen sekarang kita yang sudah tahu, kita sinar kemuliaan Allah itu luar biasa yang terjadi waktu itu. Setelah itu saya kayak saya lemas, saudara. Saya lemas, saya langsung bersimpuh waktu itu, bersimpuh. Saya tidak neruskan. Apa ini ya yang Tuhan tunjukkan? Karena sebelumnya itu saya selalu berdoa, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Kalau memang Yesus itu Tuhan, tunjukkan sama saya. Saya ini orang kayak jadi Thomas, minta minta bukti, saudara. Tunjukkan sama saya. Kalau Yesus itu Tuhan, rupanya Tuhan tunjukkan saat saya mencari Dia. Tuhan itu mencari orang-orang yang remuk hatinya, memang benar. Ya, akhirnya sejak itu saya lepas bos saya kembali bekerja. Saya temui Mbak Francina ini waktu itu malam minggu, saudara, pas malam minggu. Kemudian saya ngomong sama Mbak Francina ini, tolong bawa saya ke gereja. Lah ganti dia yang kasih setengah mati, saudara, karena tahu ya. Tapi waktu itu enggak sekencang sekarang, saudara, enggak seradikal sekarang. Jadi walaupun orang beda agama waktu itu masih saling menghargai, itu sangat toleransinya masih tinggi waktu itu, saling menghargai. Jadi Mbak, apa enggak salah begitu? Iya, saya ceritakan sama Mbak Argentina begini. Akhirnya paginya kami selesai bekerja jam 7, kami pulang, kami jalan. Saya tahu Mbak Francina ini akhirnya cerita, saya ini sebenarnya abang saya pendeta, tapi pendeta apa ini? Ibadahnya bukan hari Minggu, begitu. Akhirnya kami jalan-jalan, ada suatu gereja Pantekosta di situ, kami masuk berdua ini, masuk. Wah, saya masuk itu pas pujian luar biasa, saudara. Wah, pujian luar biasa. Jadi saya, wah seperti beda gitu ya, atmosfernya itu beda. Ada damai begitu. Rasanya itu cita-cita yang luar biasa ya. Biasa ya orang Pentekosta kalau kalau memuji Tuhan kan dengan semangat gitu. Karena saya dengar firman Tuhan, saya belum mengerti, saudara. Waktu itu apa firman Tuhan yang disampaikan tuh ya nggak belum bisa mencerna, saudara. Nah, saya belum bisa mencerna. Saya baca dikasih Alkitab, tapi saya nggak ngerti. Nah, selesai ibadah, saya disuruh ngisi formulir. Saya isi agama saya Islam gitu. Akhirnya ternyata anak hamba Tuhan itu tanya ke saya, duh, kok Islam masuk ke gereja? Iya, saya mau masuk Kristen gitu. Loh, kenapa? Saya ceritakan. Tapi biasa orang Kristen kan takut begitu ya, takut. Akhirnya ya oke lah gitu, cuma oke lah gitu. Jadi nggak ada fellowship zaman itu, tidak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang kita dimintain nomor HP, dilanjutkan fellowship kan begitu. Kalau pada waktu itu nggak ada HP, saudara. Kita masih nggak bisa hubungan seperti sekarang mudah ini. Makanya bersyukur ya bagi yang kaum milenial sekarang yang sudah ada HP yang mudah, semua bisa diakses ya. Dia gunakan
waktunya untuk mencari kebenaran Tuhan. Nah, di situ akhirnya saya percaya Tuhan, dan orang yang saya ceritakan setelah itu teman saya akrab, karena waktu itu di perusahaan itu ya saya ini ya termasuk orang yang menonjol karena ikut semua kegiatan olahraga, ikut kegiatan seni. Kebetulan di perusahaan itu ada grup vokal grup waktu itu, dan anggotanya termasuk teman saya itu yang akhirnya teman akrab ya, tiap hari nyanyi-nyanyi, latihan untuk lomba-lomba, dan kami pernah menjuarai lomba vokal grup Kota Madya Samarinda waktu itu, juara 1 pernah. Nah, akhirnya saya cerita, saya masuk Kristen. Saya tadi ke gereja. Oh iya, iya saya masuk Kristen. Gitu. Hanya di mana gereja? Saya tunjukkan. Saya bilang gereja. Oh masuk gereja saya gereja teman aja gitu. Akhirnya saya dibawalah ke gereja yang ada kenalannya itu, dan kebetulan ini orang Kristen kapal selam, saudara. Kristen kapal selam hanya muncul saat Natal, lomba main catur, karena hobinya main catur. Nah, dari situ kami akhirnya masuk ke gereja dan kami dikenalkan dengan hamba Tuhan. Akhirnya saya dilayani, dan di gereja itu sebelum dibaptis harus tahu dulu firman Tuhan, dasar-dasar firman Tuhan. Kenapa? Dasar-dasar apa arti dibaptis, untuk apa percaya Tuhan Yesus. Nah, waktu itu pertama saya dilayani, saudara. Saya dilayani itu dari kitab Kejadian dulu. Dibukakan kitab Kejadian pada mulanya ini. Saya bilang sama Pak Pendeta itu, ternyata sama ya, begini. Tapi yang bedanya itu menjelimet gitu, saudara. Wah, kok kita tuh orang Kristen gitu, bahasa Indonesia ya, jadi bisa jelas gitu. Jadi Bapak Pendeta itu ngomong, kami buka Alkitab, jadi dibukakan. Nah, di situ itu bahwa di situ kita ini diciptakan seturut gambarnya, dan di situ saya merasakan damai yang luar biasa. Saya diajarkan Bapak Pendeta itu tentang firman Tuhan, walau waktu itu saya belum mengerti benar. Saya kadang menentang, saudara, karena ada kalau ada yang tidak sesuai dengan ajaran kami dulu, saya tentang. Akhirnya Bapak Pendeta ini dibukakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, Bapak. Ya, akulah kebenaran dan hidup. Tidak satupun orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ saya mulai mengerti, saudara, bahwa jalan ke surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya ditanya sama Bapak Pendeta, apakah ada waktu itu pelepasan, ada sesi pelepasan, saudara. Sebelum dibaptis saya ditanya, dibacakan Galatia 5, tentang perbuatan daging.
dan perbuatan roh. Nah, saya ditanya, apa pernah melakukan ini. Akhirnya saya ini dibawain banyak jimat, saudara, sama orang tua. Karena orang tua takut anaknya waktu itu ya sudah di Kalimantan ya, maaf saya sudah di Kalimantan, saya surat-suratan sama orang tua, jadi orang tua saya tahu saya di Kalimantan. Akhirnya saya sempat cuti juga pulang, akhirnya saya dibawa jimat-jimat, saudara, supaya kebal lah, supaya tidak diganggu orang. Ya namanya orang tua, anaknya perempuan jauh, takut diganggu orang. Akhirnya saya cerita sama Bapak Pendeta, saya ceritakan, saya dibawa orang tua saya ini, saya cerita semua. Jadi waktu itu seperti saya ditelanjangi gitu ya. Saya kalau bisa bahwa jimat-jimat itu tidak berkenan kepada Tuhan, semua saya serahkan. Akhirnya didoakan, dibakar sama Bapak Pendeta. Dan saya ingat waktu itu yang melayani Bapak Yunus Bang. Bapak Yunus Bang, mungkin sekarang nggak tahu di mana. Saya berterima kasih yang mendidik saya untuk mengenal Tuhan Yesus, Bapak Yunus Bang dari YPPI Malang. Nah, di situ setelah itu saya dibaptis. Setelah dibaptis, ya kami yang teman akrab saya ini ngajak nikah saya. Akhirnya enggak berapa bulan ya. Setelah itu kami menikah. Dan menikah tanpa orang tua, saudara. Kami di perantauan. Karena waktu sama-sama kerja, suami saya juga satu grup kerja di bagian kimia, saya di perusahaan sebelahnya begitu, satu grup gitu. Dan waktu itu akhirnya kami menikah ya, singkat cerita kami dilayani pranikah, kami menikah dan kami diberkati di gereja, dan kami juga menikah secara catatan sipil waktu itu, dan kami hidup bahagia dengan putra putri 3 anak. Singkat cerita kami dikaruniai 3 anak dengan hidup yang sederhana ya, tapi setelah saya menikah, saya hamil, saya resign karena waktu itu pertimbangan saya ingin fokus ke anak, saya ingin merawat anak sendiri. Waktu itu pertimbangan saya begitu, dan setelah anak saya lahir yang pertama, saya juga ada usaha. Saya usaha karena jiwa saya ini jiwa bisnis, saudara. Sebenarnya saya buka toko waktu itu di pasar kecil di daerah Mangkupalas waktu itu. Kalau orang yang tahun 89 di sana ya, 89 90 sampai 97 saya di situ, itu pasti kenal saya itu di daerah Mangkupalas. Nah, di situ Tuhan berkati, dan pas terakhir ujian itu datang saat tahun 97 mulai krisis di Indonesia. Waktu itu dolar dari 2.600 satu dolar menjadi sampai puluhan ribu waktu itu. Otomatis imbasnya ke perusahaan itu, dan perusahaan menawarkan ke karyawan pengurangan karyawan waktu itu, pengunduran diri dengan pesangon yang seperti di PHK. Dan suami saya waktu itu ditawari perusahaan lain untuk bekerja, karena suami saya di situ juga sebagian kimia yang bisa dibilang banyak pengalamannya. Akhirnya setelah mengundurkan diri, perusahaan yang nawari itu ternyata pilot juga karena krisis, nggak jadi bangun perusahaan baru. Pada waktu itu dijanjikan jabatan begini. Nah, di situ setelah
dapat pesangon itu saya ingat tahun 97 ya, mertua saya meninggal gitu. Tiket dari harga 1.500 jadi 3.500 waktu itu, Kalimantan ke Medan itu waktu itu. Dan suami saya harus berangkat ke Medan karena orang tua kami meninggal, bapak meninggal. Nah, setelah itu tidak pulang ke Kalimantan, cari kerja ke, waktu itu sempat kerja di perusahaan Flur Daniel di Newmont, Nusa Tenggara Barat. Nah, di situ beberapa bulan kemudian saya persiapan, waktu itu saya putuskan untuk balik kampung saja. Karena saya pikir suami sudah tidak kembali ke Kalimantan. Saya pikir lebih dekat pulang ke Jawa. Saya usaha di Jawa, saya toko juga tertutup. Akhirnya barang-barang saya jual, ada sedikit tanah saya jual. Saya dari Kalimantan waktu itu. Singkat cerita, sama anak 3 saya kembali ke Jawa. Bayangin saudara, saya ini seperti orang linglung. Baju saya nggak bisa ngemasi waktu itu, baju saya nggak bisa ngemas. Jadi yang ngemasi baju saya itu jemaat, saudara. Karena hamba Tuhan seperti orang tua saya sendiri ya waktu itu. Jadi semua datang ngemas-ngemas barang itu, saudara. Akhirnya kami berangkat diantar sama jemaat. Saya kembali ke Jawa waktu itu tahun 98. 98 bawa anak 3 saya pulang ke kampung. Saya pikir di kampung lebih enak gitu buka toko di kampung. Ternyata di Jawa juga lebih sulit, saudara. Lebih sulit. Tapi waktu itu suami saya masih bekerja di Newmont, di perusahaan tambang emas di Newmont, mungkin saudara tahu yang di daerah Bima itu. Dan saya pernah juga waktu itu liburan ya ke sana, saudara. Saya ke sana. Dan setelah itu kontraknya habis, saudara. Kontrak habis. Akhirnya suami saya balik ke Madiun. Dan akhirnya kami ambil kesepakatan karena waktu itu cari kerja ya susah, saudara, untuk laki-laki karena krisis. Dan suami saya sudah merasa pernah punya jabatan, jadi gengsi dia cari kerja sembarangan, saudara. Akhirnya kami sepakat saya mau bekerja jadi TKW saja ya, 2 tahun saja untuk cari modal. Akhirnya kami diskusi bersama-sama, karena suami saya ini orang yang tanggung jawab, orang yang penyayang, saudara ya. Nggak pernah saya mengalami hal-hal selama rumah tangga, mengalami hal-hal yang tidak baik, nggak pernah. Sayang anak dan keluarga waktu itu. Akhirnya kami sepakat untuk saya ke Taiwan waktu itu, saudara. Nah, akhirnya saya daftar jadi TKW waktu itu ke Taiwan dengan persetujuan suami, dan suami juga tanda tangan waktu itu. Akhirnya saya enggak bisa bayangkan waktu itu. Saya pikir kalau masuk ke PJTKI itu gampang gitu, saudara. Ternyata kalau sudah masuk di situ nggak boleh keluar sama sekali, saudara. Harus belajar. Dan harus belajar bahasa, harus belajar bekerja. Dan saya kan enggak pengalaman di hal-hal begitu ya. Jadi harus saya harus belajar di situ, nggak boleh keluar karena takut nanti kamilah apa akan rugi itu perusahaan. Jadi saya harus jadi anak sekolah lagi, saudara. Pagi-pagi bangun, kita harus piket. Setelah piket jam 9 kami harus masuk kelas bahasa Inggris, masuk kelas bahasa Mandarin. Nah, puji Tuhan ya, di situ saya dapat lause
dapat guru bahasa Mandarin yang waduh strict banget mengajarnya. Tapi saya suka guru yang tegas gitu. Ya, waktu mengajar itu dengan keras. Jadi kami seperti di bangku kuliah gitu. Jadi guru ngomong kita harus catat. Jadi kami kan hanya ditekankan untuk ngomong saja, tidak belajar bahasa tulisannya, saudara. Jadi apa yang diucapkan, apa artinya kita catat. Nanti kalau ada ujian, ada dikasih ujian ditanya nggak ngerti, wah itu marah sekali. Jadi di situ pemicu kita rajin belajar, rajin belajar. Dan Tuhan ya, waktu itu ada dapat majikan yang di Taiwan sangat baik sekali. Saya sebagai perawat lansia, saudara, majikan saya itu pindahan dari Amerika, orang Taiwan tapi lama tinggal di Amerika. Nah, dari situ saya berangkat ke Taiwan. Singkat cerita tahun 2000 saya berangkat ke Taiwan. Tahun 2000 saya berangkat ke Taiwan. Sampai di sana saya dapat majikan yang penyembah berhala, animisme, ateis, nggak percaya Tuhan, tapi dia percaya roh-roh orang mati. Jadi setiap hari, setiap pagi itu sembayangnya dia bakar dupa, dia baca kitab kecil begitu sampai dupanya itu mati, saudara. Itu katanya dari kepercayaan dari Jepang atau begitu. Dan itu saya lalui. Saya menjaga lansia yang setengah stres gitu ya, saudara. Setengah stres gitu. Ya kalau saya mau suntik dia karena dia diabetes, saya harus suntik insulin, itu bisa dicakarnya saya. Ya karena kuat sekali itu. Saya bisa marah-marah setiap hari, tapi puji Tuhan, saya fokus sama Tuhan gitu. Saya fokus sama Tuhan. Dan saya punya prinsip dalam Kolose 3 ayat 23. Bapak Prengki bisa di-share, terima kasih. Baik. Kolose 3 ayat 23, Bapak. Kolose 3 ayat 23. ya, Kolose 3 ayat 23 ya. Saya buka. Ya. Ya. Ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Amin. firman itu selalu terngiang. Kalau saya lagi lelah, lagi stres, itu masalah pekerjaan. Kadang kalau orang jualak begitu kan, kita kadang juga mau emosi, saudara. Tapi di situ saya selalu diingatkan firman Tuhan. Saya selalu diingatkan firman Tuhan. Dan saya itu kalau bekerja, saudara, saya ini suara saya jelek, tapi hobi saya nyanyi. Nah, dan setiap hari itu saya nyanyi, saudara. Saya nyanyi memuji Tuhan ya, bukan nyanyian duniawi. Sambil apa saja saya menyanyi. Dan waktu itu sampai saya di Taiwan 1 minggu, saudara. Wah, saya itu dicoba mungkin ya. Kalau bahasanya dites gitu. Ada uang begini di kamar itu. Di kamar itu ada uang begitu. Tapi saya tidak peduli. Karena saya sudah tahu firman Tuhan, saya tidak akan mengingini milik orang lain. Saya biarin saja. Nah, 1 bulan kemudian begitu lagi. Saya kesal. Saya telepon bos saya. Karena bos saya di kantor. Kenapa ini ada uang? Selalu ada uang. Sudah 2 kali ini ada uang. Kalau hilang ini bagaimana? Bos saya perempuan jawabnya, aduh maaf saya lupa. Padahal nggak mungkin ya.
naruh uang begitu banyak di rumah ya. Karena orang Chinese nggak mungkin naruh uang itu di rumah, di bank. Jadi setelah itu nggak ada lagi. Dan sejak itu saudara percaya luar biasa kepada saya, apapun di rumah itu ya, mulai dari belanja, saya urus anaknya. Jadi tanpa disuruh, padahal job saya itu jaga mamahnya saja sebenarnya. Tapi saya sebagai ibu, saya tidak tega anak-anak itu berangkat sekolah sendiri. Tapi sana mandiri saudara. Anak itu berangkat sendiri, tapi saya nggak tega gitu, saya antar. Gitu. Saya setiap hari menyanyi, saya setiap hari memuji Tuhan, sambil bekerja saya memuji Tuhan. Jadi dari situ stres itu hilang. Makanya ketika saya mengalami tekanan, saya kembalinya ke firman Tuhan. Saya tidak mau cerita ke siapa-siapa. Waktu itu juga nggak ada HP, ya nggak ada apa, nggak punya HP. Ya mau ngabari ke rumah, memang saya dibebaskan sama majikan saya untuk telepon lewat telepon rumah. Tapi saya sebagai orang yang tahu tata krama ya nggak mungkin saya pakai telepon orang selama-lama. Paling kalau ada penting saja itu baru saya telepon gitu ya. Saya telepon dan banyak 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 saya berdoa di situ. Saya menghadapi ama ini ya. Majikan saya sangat baik, sangat sangat baik. Saya belum pernah temuin orang setulus mereka. Jadi saya setiap hari saudara, saya bawa dalam doa. Saya tangisin mereka. Orang setulus mereka belum mengenal Tuhan. Nanti kalau mati kemana? Saya pikiran saya sampai jauh begitu ya. Padahal tidak ada hubungan apa-apa. Tapi saya rindu ya. Saya ini mengenal Tuhan seperti saya gitu ya. Ada keajaiban di rumah itu, ada mujizat Tuhan dinyatakan di rumah itu. Saya berdoa karena saya berdoa terus menerus, saya bahkan nangis saya berdoa ya. Dan 2 tahun waktu itu ya, saya 2 tahunan, 2 tahun lebih lah. Waktu itu majikan saya ternyata sakit kanker tulangnya kambuh, saudara. Jadi lututnya itu seperti ada bisul begitu. Itu kambuhan. Ternyata sudah pernah dioperasi, itu tumbuh lagi dan kankernya itu bukan kanker jinak, kanker yang paling ganas itu, kanker tulang. Nah di situ mulai panik, majikan saya mulai panik dan mulai uh, ke alternatif ya, karena mereka orang duniawi sehingga mereka cari pengobatan yang lewat feng shui lah, apa yang sampai feng shui datang, ini harus menghadap, ini harus dipindah, ini harus direnovasi, begini begitu. Aduh, sampai habis uang pun nggak ada sembuhnya. Akhirnya adiknya juga kebetulan dokter, dia bilang, kok ini harus dioperasi secepatnya kok, kalau enggak nanti berbahaya. Lah majikan saya ini masih mikir-mikir. 3 bulan kemudian diambil keputusan untuk amputasi. Ternyata kanker itu sudah naik ke paru-paru. Akhirnya pas setelah diamputasi, sangat menderita sekali saudara. Saya harus jaga 2 orang, ganti jaga 2 orang. Setiap hari saya pijitin begitu ya. Tapi majikan saya benar-benar orang yang luar biasa tulisnya. Orang yang, mungkin saya belum pernah ya saya temuin orang sebaik mereka itu, suami istri. Selama saya di sana ya 3 tahun nggak pernah namanya ribut, nggak pernah saya dengar ngomong kasar, nggak pernah sama sekali. Luar biasa suami istri ini. Walaupun dia tidak mengenal Allah yang benar waktu itu, apalagi sudah mengenal Allah yang benar, wah ini luar biasa. Saya pikir saya terus berdoa, Tuhan berikan kemurahan, Tuhan jamah hati, selamatkan jiwanya, terus berdoa. Akhirnya karena sakitnya semakin parah waktu itu, ada kumpulan doanya dari Jepang, itu ketuanya datang waktu itu saudara, datang ke rumah majikan. Nah itu ngadakan sembayangan sama-sama, menghadap yang
bukan patung ya, seperti peti orang mati begitu. Terus nyalakan hiu begitu. Mereka sama-sama baca kitabnya mereka. Nah, di situ saudara, majikan saya perempuan melihat tulisan pas di tempat sembahyang dia itu Yehova. Yehova. Nah, saya kan menyiapkan makanan ya, nanti setelah sembahyang kan, saya pikir kasih minum, kasih makan begitu. Akhirnya majikan perempuan saya ke dapur, temui saya, Ruth, iya, Ruth, aku lihat di sana loh, tempat sembahyangnya Sentini itu. Maksudnya Sentini itu Tuhan ya. Itu dengan Tuhan ada tulisan Yehova. Yehova itu apa sih artinya? Dia tanya ke saya, oh my God, Yehova itu saya untung itu ya dengar Yehova begitu ya, Yehova gitu, Yehova. Yehova is Lord, Yehova is the Lord Jesus. You must believe him. Saya bilang begitu. You are very lucky. Dan saya bilang begitu. Kamu harus percaya dia. Masa? Iya. Kamu harus percaya dia ya. Kamu beruntung. Tuhan temui kamu. Saya dulu pun begitu. Saya ceritakan akhirnya kami di dapur itu. Akhirnya bisik-bisik begitu. Di dapur itu. Karena di ruang tamu masih ada orang sembahyang. Nah, setelah itu akhirnya besoknya saya naik sepeda jalan belanja itu. Saya belanja pulang belanja ada orang kasih selebaran itu. Saya minta. Dia bilang, ini bahasa Mandarin kamu nggak ngerti gitu. Saya mau kasih majikan saya, bisa saya minta satu lembar. Oh boleh gitu. Akan ada nomor teleponnya gitu sampai rumah. Wah, saya ini seperti orang yang menemukan emas saja, saya saking girangnya karena saya tidak bisa ngomong terlalu banyak. Bahasa Mandarin saya juga terbatas, nggak ngerti bahasa Mandarin yang bahasa Alkitabnya kan beda dengan bahasa saya, hanya bisa bahasa sehari-hari. Saya tidak ngerti bahasa kanji tulisannya, cuman bisa ngomong nggak bisa menulis. Akhirnya pakai bahasa Inggris ya sudah belepotan tidak karuan, ya bisa bahasa Inggris tapi kan saya tidak punya kitab bahasa Inggris, kitab saya bahasa Indonesia. Dan waktu itu saudara saya tidak ada libur sama sekali. Jadi saya bekerja minggu itu dihitung lembur. Saya minggu itu tidak libur, tidak pernah libur saya saudara. Akhirnya singkat cerita saya suruh telepon. Saya suruh telepon selebaran yang saya bawa pulang tadi. Jadi bos saya telepon, setelah telepon, puji Tuhan bukan kebetulan, tidak ada kebetulan di dunia ini saudara. Majikan saya itu satu suku sama pendeta yang ditelepon yang selebaran saya minta itu. Akhirnya bapak pendetanya datang besoknya begitu, datang dia cari saya ke dapur. Oh CC, kamu ya yang kemarin kasih telepon saya. Oh benar, saya bilang. Oh saya pendeta ini. Akhirnya suami istri dilayani, anak-anak dilayani, dan akhirnya dibaptis mereka satu keluarga 2 bulan kemudian. Puji Tuhan saudara. Ya secara manusia, saya ini bukan siapa-siapa saudara. Saya orang berdosa yang diselamatkan. Saya dulu nothing, tapi Tuhan Yesus bikin saya menjadi something. Saya diizinkan untuk menjadi saksinya, mengabarkan kepada orang yang di luar pikiran saya, saudara. Dan kalau flashback ke belakang, waktu itu saya masih di Samarinda, sejak saya ikut Tuhan, saudara, saya dimanapun ada seminar, dimanapun ada KKR, saya ikut, saudara. Dan waktu itu saya pernah ikut seminar pada suatu hari yang mengajar itu orang langsung dari Mbak Tuhan dari Israel. Waktu itu entah bagaimana saya menangis, tidak bisa berhenti, saudara, waktu seminar itu. Tidak tahu saya dikuasai Roh Kudus ya. Saya menangis nggak bisa berhenti. Akhirnya Mbak Tuhan ini yang di panggung dia datang kepada saya. Waktu itu seminarnya siang karena malamnya KKR, jadi siang ada seminar. Tidak terlalu banyak ya waktu itu orang yang datang. Hanya datang, Ibu,
Tuhan melihat air matamu, kau akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Begitu. Tapi waktu itu, enggak mungkin saya ini siapa sih? Saya juga enggak pernah berpikir, saya kerja sampai jauh, saya enggak mikir, saudara, waktu itu. Karena pikiran saya mengurus anak itu sudah kebahagiaan bagi saya. Sambil saya usaha buka toko itu udah mentok lah pikiran saya waktu itu. Udahlah, saya sudah mentok pikiran saya ya. Selain saya buka toko, juga kegiatan gereja saya ikut. Ada misalnya ada kebutuhan wanita, kebutuhan rumah tangga, kan kalau di sana malam, saudara. Jadi kita siang bisa aktivitas seperti biasa dan luar biasa, saudara. Dari situ kembali ke suami saya tadi. Setelah kami pisah, saya di Taiwan, dia sekitar 1 tahun, dia tidak pernah hubungi rumah, saudara. Tidak pernah hubungi rumah karena waktu itu tidak ada telepon, tidak ada telepon, tidak apa. Kalau nggak ada surat, nggak bisa kita berhubungan. Akhirnya ya entah kemana. Pernah 1 tahun sekali juga paling lihat anaknya. Ya, jadi orang yang dulunya bertanggung jawab penuh kepada keluarga, orang yang cinta anak-anak, jadi sudah lupa semuanya, sudah berubah 180 derajat, nggak peduli mana, nggak peduli apa. Akhirnya saya ini curhatnya ya sama majikan saya perempuan. Saya cerita begini-begini tentang keluarga saya. Pada waktu itu majikan saya katakan apa? Kamu mau bodoh, orang sebaik kamu dia sia-siakan. Karena ya kita bisa dibilang tahu itu kalau kita sehari-hari bersama. Dan orang-orang yang bersama dengan kita itulah yang tahu sifat kita sehari-hari. Waktu itu saya katakan, sudahlah. Saya ya sedih, saudara. Anggaplah saya gagal. Saya waktu itu 2003 finish kontrak, saudara. Setelah memberikan saya percaya Tuhan, beberapa tahun kemudian saya harus meninggalkan Taiwan karena saya tidak bisa nambung. Karena waktu itu 2003 pemerintah Indonesia dan Taiwan ada masalah, sehingga orang Indonesia tidak bisa masuk Taiwan. Yang ada di Taiwan waktu finish kontrak harus meninggalkan Taiwan, tidak boleh kembali waktu itu. Nah, saya pulang 2003, saudara, saya tetap hubungan dengan majikan saya waktu itu. Tapi saya tunggu-tunggu, pikir dibuka lagi, begitu, saudara. Pikir dibuka lagi, saya tunggu-tunggu tidak ada. Tapi saudara ya, saya dalam menghadapi ujian dengan suami, saya tetap tidak tawar hati, saudara. Saya berusaha, saya marah memang, saudara. Saya marah sekali. Saya marah benar marah. Apa salah saya? Akhirnya saya kenapa pertanyaan kenapa menguasai pikiran saya. Saya marah. Tapi saya masih ingat, saudara, firman Tuhan, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu yang saya pegang. Karena itu janji saya di hadapan Allah. Saya tetap berdoa. Saya waktu itu marah. Dan saya dengar setelah saya pulang, 2003, saudara, dia pulang. Tapi dia pulang sudah beda, bukan seperti dulu, seperti sudah perempuan lain. Dan saya dengar sudah dia menikah sampai sekarang ya, sudah menikah 2 kali tanpa menceraikan saya. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia menikah dengan orang seberang, saudara. Nah, dari situ itu terjadi. Saya pisah dari dia tahun mulai 2000 sampai satu ketika, saudara, ujian itu datang lagi 2011, saudara. Waktu itu sempat ya, saya 2003 saya di rumah ya, 2005 saya proses lagi ke Hong Kong, 2004 saya proses ke Hong Kong karena saya harus
menghidupi anak 3 waktu itu, saya ingin anak-anak saya sekolah. Saya ingin anak-anak sekolah tinggi. Walaupun tidak semua rancangan saya itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Akhirnya 2005 singkat cerita saya ke Hong Kong. 2005 saya ke Hong Kong, saya dapat majikan, saya bekerja. Dan 2012 saya dapat majikan, saya jaga lansia lagi. Setiap hari nangis, saudara. Saya bingung. Kenapa? Nenek nangis. Apa enggak suka saya merawatmu? Dia katakan enggak, saya enggak berguna. Saya merepotkan anak. Saya sudah tua, sekarang tidak berguna. Nah, saudara, akhirnya saya tanya sama dia, mau enggak saya carikan gereja biar kumpul sama sesama lansia, biar saling menguatkan. Nanti di sana ada nyanyi-nyanyi, begitu saya bujuk dia. Dan dia mau, saudara. Dia mau. Akhirnya saya cari. Karena ya itu tadi, saya ngomong ganti, saudara. Saya dari bahasa Mandarin harus belajar bahasa Kantonis. Ya. Waduh, masuk PJTKI lagi. Tidak mudah itu. Mau dari bahasa kita, dari bahasa belajar Mandarin aja sudah ini ya, sudah harus umur sudah 30-an ke atas waktu itu kan sudah beda penangkapannya ya, daya ingat kita. Akhirnya harus belajar Kantonis lagi, tapi puji Tuhan guru-guru saya itu menyayangi saya. Saya jadi belajar itu dengan enjoy begitu. Akhirnya saya masuk Hong Kong, saya bekerja di Hong Kong, saya dapat lagi nenek yang merasa tidak berguna hidupnya. Akhirnya saya harus pergi ke gereja lokal orang Hong Kong. Ya, kebetulan saya sudah bahasa sudah ini, saya tanya, apakah ini gereja? Iya, betul gereja. Nenek saya selalu menangis, merasa tidak berguna, bisakah saya ajak kemari? Oh, silakan. Di sini juga ada elderly center. Bisa nanti datang ya, setiap hari Selasa nanti datang. Nah, akhirnya saya bawa ke situ, nenek saya bergaul sama mereka dan adaptasi sama mereka, saudara ya. Adaptasi sama mereka. Dan akhirnya dalam perjalanan waktu nenek saya percaya Tuhan, dan percaya Tuhan itu penghiburan saya saat 2011 itu, saudara. 2011 putri saya kecelakaan, motornya tabrakan tunggal, saudara. Waktu itu akhirnya harus dioperasi, kakinya patah. Setelah dioperasi, dia justru tidak sadar. Itu saya rasanya hancur, saudara. Hancur sehancur-hancurnya. Karena apa? Anak saya ini setiap malam selalu SMS kepada saya, Mama, telepon, pimpin doa. Setiap malam, Mama, anak perempuan itu dekat sama ibu ya, terbuka sama ibunya. Tolong pimpin doa, Mama. Sejak itu, saudara, anak saya dipanggil Tuhan 2011. Waktu itu menginjak umur 17 kurang 3 bulan. Padahal sebelumnya saya ngomong sama dia, ulang tahun ke-17, nanti kita ke Bali deh ya. Iya Mama. Tapi sebulan sebelum meninggal itu dia SMS ke saya. Dia katakan, Mama cepatlah pulang, aku sudah tidak bisa nunggu lama lagi. Tolong kirimi saya baju ungu-ungu, di sini semua orang pakai baju ungu. Ternyata
Saya kirimi baju ungu di rumah itu, nggak ada orang pakai baju ungu, saudara. Nggak ada. Saya ceritakan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan katakan, namanya Dian Setosari. Dia katakan, Tuhan sudah tunjukkan surga untuk anak kita. Tolong ikhlaskan. Di situ saya seperti nggak bisa menerima kenyataan, saudara. Satu insan. Saya menangis, meraung-raung waktu itu. Saya menangis sejadi-jadinya. Saat saya pingsan itu, ada suara pujian dari hamba-hamba Tuhan. Dia katakan, Tuhan Gusti, Tuhan Gusti, Gusti maringi katentreman hati. Di sini saya sadar. Di situ hamba Tuhan terus menyanyi, yang artinya datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan memberikan kedamaian hati. Saya dikelilingi hamba-hamba Tuhan beberapa gereja, saudara. Waktu itu untuk menguatkan saya. Dan saya benar-benar sulit menerima kenyataan. Saya hampir menyalahkan Tuhan, saudara. Saya sudah berbuat yang sesuai kehendak Tuhan. Tuhan sudah utus saya bersaksi dan banyak orang sudah percaya. Di Taiwan pun juga teman-teman saya yang dulu satu TKI percaya Tuhan. Saya bawa masuk gereja di GBI, Betani, Taipei, Kohen hamba Tuhannya, Kohen. Kalau mungkin menyaksikan Miracle TV, salam sehat dari saya, salam ya waktu itu. Tapi kenapa anak saya kok ambil Tuhan? Saya tidak bisa terima kenyataan waktu itu, saudara. Anak saya yang kami benar-benar patah sudah. Saya harus kehilangan putri saya satu-satunya. Apa yang saya perjuangkan? Saya berjuang kerja untuk anak kok ambil. Waktu itu hampir saya menyalahkan Tuhan, saudara. Hampir saya menyalahkan Tuhan. Saya benar-benar waktu itu nggak bisa menerima gitu keputusan Tuhan itu. Jadi saya benar-benar rasanya itu hampir meninggalkan Tuhan. Saya menyalahkan diri saya sendiri, apa saya tidak layak, apa salah saya. Jadi pertanyaan apa dan kenapa, nggak ada jawabannya waktu itu. Akhirnya saya jatuh, saudara. Saya pernah minum. Kalau saya libur di taman minum. Yang biasanya ke gereja, saya di taman duduk sama teman-teman minum. Tapi itulah, kita kok di dalam Tuhan, saudara. Kita jatuh, tapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 terngiang-ngiang lagi. Saya setiap berbuat salah, saudara. Firman Tuhan itu terngiang-ngiang. Saya bermimpi seperti saya dibawa ke suatu lembah yang kelam sekali. Saya teriak-teriak, tidak ada yang menolong. Setelah saya panggil Yesus, 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 seperti ada tangan yang mengangkat saya kembali, saudara. Enggak lama itulah saya ya. Saya akhirnya diingatkan kembali dalam Amsal 3 ayat 23 itu, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Dan dari situ Tuhan, terima kasih Pak Prengki. Nah, saya dari situ mulai bangkit lagi, saudara. Saya mulai bangkit. Saya kembali ke gereja. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya tetap bersaksi kepada siapa saja. Dan waktu selesai ibadah waktu itu ada seminar, lari-lari saudara. Jadi selesai ibadah ada seminar, saya ikut seminar saudara. Ada kursus ini, saya ikut kursus ini. Dan saya kebetulan juga uh, ada keahlian dalam refleksi. Di sini ada seminar wirausaha di mana-mana ya, ada BUMN yang kerjasama di sini, bank-bank BUMN yang mengadakan seminar-seminar keuangan, seminar wirausaha untuk PMI, untuk menyiapkan skill-skill mereka ya. Jadi dibentuklah kelompok-kelompok belajar kami ini yang punya skill, saya punya skill di salon. Akhirnya kami berbagi ilmu kepada mereka sambil bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itulah saya ini saya ke sana kemari, mungkin saya ini ya ada yang suka juga ada yang tidak suka. Saya selalu cerita di sini baru saya merasakan saudara. Kenapa suami saya tinggalkan saya harus jadi single parent. Ternyata saudara, setelah sekarang saya sadari, saya bisa bersaksi lewat itu. Saya bersaksi kepada orang lain, bisa menguatkan orang lain saudara, lewat kisah hidup saya ini saudara. Saya ditinggalkan suami hampir 22 tahun ya. Saya tetap tidak mencari suami lain seperti orang-orang lain, tapi saya tetap pegang teguh janji Tuhan, janji pernikahan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Saya pegang, dan di situ saya sambil memberikan kesaksian kepada orang-orang yang mengalami banyak sekali ya saudara di Hongkong ini yang perceraian sama suami istri tidak tahan, akhirnya mereka jatuh di tengah jalan, cerai kawin lagi. Saya kasih, kalau memang kamu sudah gagal, kamu jangan kawin lagi, kamu fokus sama anakmu, jangan kamu ikut-ikutan suami selingkuh, kamu harus pandang anak-anakmu, fokus sama anak-anakmu. Contohlah saya ini, dan puji Tuhan anak saya yang nomor 2, yang laki-laki, sudah setelah lulus university, sudah bekerja sampai sekarang, mereka sudah mandiri di Jakarta berdua. Dan saya sebagai ibu bahagia sekali hanya mensupport anak-anak saya. Dan melalui kegagalan hidup saya, ternyata Tuhan tidak menjadikan saya terpuruk, saudara. Tuhan beri kemampuan, mujizatnya luar biasa Tuhan nyatakan. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kalau saya tidak kenal Tuhan Yesus, mungkin saya sudah hancur-hancuran seperti mereka. Kawin cerai, tidak karu-karuan saudara. Tapi saya luar biasa. Saya selalu ingat firman Tuhan, bahwa kita tidak boleh seperti orang dunia lagi saudara ya. Kita tidak boleh seperti orang dunia lagi. Kita dahulu hamba dosa saudara ya. Roma 6 ayat 17 sampai 18 ya, yang berani mengatakan itu. Kita luar biasa punya Tuhan Yesus yang senantiasa mencari kita saat kita berdosa saudara. Saya bukan orang yang mulus saudara, saya juga pernah jatuh, tapi Tuhan selalu mencari saya, mengangkat saya, dan luar biasa ya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Dan orang tua saya juga, saya ya lupa, waktu masih di Kalimantan, saya pasti 2 tahun setahun sekali saya pulang saudara. Saya kok pulang, saya bersyukuran, saya undang orang kampung. Bapak saya ini orang desa juga, di desa itu undang orang kampung tuh, dan saya undang hamba Tuhan, saya undang pendeta.
untuk mimpin syukuran itu. Dan puji Tuhan, saya kembali ke Kalimantan, saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk melayani orang tua saya. Dan puji Tuhan, waktu itu orang tua saya sudah suami istri dibaptis, bapak ibu saya dibaptis, karena adik-adik saya waktu itu masih kecil, ikut sekolah minggu. Tapi dalam perjalanan waktu, karena jauh juga dari gereja, saudara, kami ke gereja itu sekitar 7 kilo. Jadi waktu itu ya nggak ada kendaraan mungkin, jadi waktu itu kalau nggak dijemput ya nggak bisa ke gereja. Lama-lama jadi kendor gitu, saudara. Dan adik saya kembali lagi ke seberang karena nggak nggak ada yang mengarahkan lagi, saudara. Dan itulah yang menjadi PR saya. Saya terus berdoa, saya terus serahkan kepada Tuhan, saya tangisi untuk mereka juga berbalik untuk menerima kebenaran dan menjadi umat Tuhan yang benar. Dan saya waktu itu 2018, ibu saya sakit keras, masuk rumah sakit, nggak bisa bicara, nggak bisa buka mata, saudara. Adik saya telepon saya, ikhlaskan ibu. Saya nggak bisa ikhlas, saudara. Saya langsung ngomong sama bos saya yang sekarang ini. Bos saya sekarang ini, saya juga menjaga lansia, saudara. Tapi yang saya jaga sudah meninggal tahun lalu. Saya sebenarnya harus pulang, tapi tidak diizinkan pulang, minta 2 tahun lagi begitu. Padahal anak-anak ini sudah suruh pulang, saya terus ya. Tapi saya puji Tuhan, saya katakan sama mereka, kita ikuti apa kehendak Tuhan saja. Mama kalau Tuhan izinkan di sini sambil pelayanan, ya kita kan bisa video call, ketemu dalam video call. Kalaupun mama pulang, kalian berdua di Jakarta, mama di Madiun juga jarang ketemu. Saya bilang begitu, saudara, untuk menghibur anak-anak itu. Dan puji Tuhan, anak-anak saya anak-anak yang manis, anak yang sangat menghormati mamahnya dan menyayangi mamahnya. Itulah kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan kepada saya. Dan saya sungguh luar biasa. Saya merasakan damai sukacita luar biasa. Saya bisa menyampaikan, melayani majikan saya. Dan di sini kami kalau makan satu meja, yang tinggal nenek belum percaya Tuhan, sama bos saya seorang pengacara di ATS juga, dia tahu semua firman Tuhan, saudara. Ini majikan saya ini di sebelah tinggalnya itu, dia tahu firman Tuhan. Jadi kalau sambil makan, kami diskusi tentang mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia hafal karena dia kutu buku, tapi dia tidak menerima. Kalau adiknya juga puji Tuhan sudah melayani Tuhan, sudah mengajar Alkitab juga. Nah, disitulah adiknya ini yang selalu menitipkan dulu papahnya ke saya. Dia titipkan, Ruth tolong layani papa. Saya tidak rela papa masuk neraka. Selalu begitu. Saya akhirnya mulai dari kakek itu, waktu itu masih bisa jalan sendiri sampai masuk di rumah sakit Tumpu. Saya setiap hari harus datang ke rumah sakit Tumpu merawat sampai tidak bisa apa-apa. Jadi saya kalau datang saya pegang tangannya, saudara, saya pegang tangannya begini. Kita berdoa. Saya kabarkan Yesus sama dia. Saya katakan, Yesus cukuplah. Yesus oile. Saya katakan, Yesus mengasihimu. Yesus memberkatimu. Leson Yesus. Yesus. Saya bilang, panggil Yesus. Yesus. Saya bilang, panggil Yesus. Saya berkati, saya berdoa terus sampai tidak ingat siapapun, saudara. Yang diingat sama semua saya. Karena setiap hari saya dampingin sampai sama anaknya itu tidak ingat karena Parkinson, saudara. Yang diingatnya cuma saya. Dia tanya saya, kalau panggil saya si gendut gitu. Gendut. Si gendut mana gitu. Dia selalu begitu.
Cigendut mana. Jadi saya itu kalau libur, saudara, saya hanya ke gereja. Setelah gereja selesai, gereja kami di sini, selesai gereja di gereja kami ini. Nah ini, ya betul, ini Bapak kami, Bapak Gembala kami dan teman-teman pelayan, satu pelayanan dengan saya, dan puji Tuhan, kami seperti saudara. Jadi di sini hiburan saya ya, hiburan saya, sukacita saya melayani Tuhan dan sambil bekerja. Itu luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, karena saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan, karena saya mau, Tuhan ubah hati saya, dan Tuhan berikan keberanian kepada saya. Di rumah ini, saudara, kalau mau makan, di meja makan, kalau saya belum duduk, belum berdoa, walaupun bapak saya tidak percaya Tuhan, dia tidak mau makan, nenek saya tidak nyentuh makanan. Saya berdoa sendiri, saya tahu saya amin, baru mari makan, baru makan sama-sama, saudara. Begitu menghargai, begitu mengasihi, padahal sampai ada foto keluarga, bikin foto keluarga itu saya ikut, saudara. Luar biasa. Orang, ya mungkin ada teman-teman kami yang tidak beruntung mendapatkan majikan yang tidak baik. Berdoalah sebelum, ya mungkin ada di sini yang TKI yang tidak mendapat majikan yang tidak baik. Doakan majikan, bawa dalam doa, jangan kutuki, jangan marah, karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita akan ubah hatinya, pasti itu. Dan kita menjadi saksinya lewat perbuatan kita, ketulusan kita, pasti majikan-majikan dimanapun akan menyayangi kita kalau kita tahu kita tulus ya. Dan mungkin ya saya sedikit bicara untuk calon mungkin yang di Indonesia yang menyaksikan Miracle TV ini yang akan datang ke Hong Kong, misalnya belum dapat gereja untuk beribadah, bisa menghubungi saya. Nanti saya akan bawa ibadah di mana saudara nanti sampai Hong Kong mau beribadah yang belum mendapatkan gereja ya, supaya kita jangan sampai kita di negeri orang, kita hancur-hancuran hidup di ini. Kesempatan, saudara, kita ditempatkan mungkin ya, sebagian orang menganggap kita, pekerjaan kita ini sebelah mata. Tapi ingat, kita ini berharga di mata Tuhan, saudara. Dan tidak kebetulan kita ditempatkan menjadi TKI, TKW, dimanapun. Tuhan punya misi untuk kita mengabarkan kebenarannya. Lewat perbuatan kita, ketulusan kita melayani. Karena kita ini pelayan, kita jongosnya Tuhan. Jongos itu di bawah, saudara. Kita ini budak ya, yang harus tunduk sama Tuhan Yesus. Kita harus tunduk sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dan saya pribadi, saya belajar dari saya menjadi pelayan, saya jadi perawat, orang tua, sudah sekian lama. Di situ saya belajar tentang kasih, tentang kerendahan hati, saudara. Dan itu yang membuat saya bahagia. Karena dalam Yakub 1 ayat 12 itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam ujian. Kita akan menjadi pemenang kehidupan. Inilah kesaksian saya, dan untuk saudara-saudara yang dimanapun berada, kiranya menjadi berkat, bahwa kita ini harus menjadi berkat. Menyaksikan, haleluya. Terima kasih Bapak. Amin, puji Tuhan. Tuhan berkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.